Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Zahwadifa, nomor absen 24 dari kelas 12 IPA 2. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai biografi singkat B.J. Habibie dan peranannya terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok B.J. Habibie, Bapak Teknologi Indonesia yang visioner. Sudah banyak yang menulis biografi B.J. Habibie, bahkan memfilmkan kisah hidupnya. Ia adalah salah satu tokoh inspiratif yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Dikutip dari gramedia.com, bernama lengkap Baharudin Yusuf Habibie lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Alwi Abdul Jalil Habibie adalah ayah dari B.J. Habibie yang merupakan seorang ahli pertanian asal Gorontalo, dan sang ibu bernama R.A. Tuti Marini Puspowardojo yang merupakan spesialis mata asal Yogyakarta. Dari 8 bersaudara, B.J. Habibie adalah anak keempat yang tumbuh dalam keluarga yang religius. Masa kecil Habibie sangat akrab dengan bacaan Al-Quran. Itulah sebabnya di umurnya yang masih 3 tahun, B.J. Habibie sudah lancar membaca Al-Quran. B.J. Habibie sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dari masa kecilnya. Ia ditinggalkan sang ayah meninggal dunia saat usianya masih sangat muda, yaitu pada saat usianya 14 tahun. Dari situlah sang ibu harus berjuang sendiri untuk melanjutkan hidup bersama dengan ke-8 anaknya. Sebelum menjadi orang yang berpengaruh bagi bangsa Indonesia, B.J. Habibie pernah mengenyam pendidikan di SMK Dago, Bandung pada tahun 1954 dan melanjutkan ke perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung atau yang kita sebut dengan ITB. Karena kepintaran dan kecerdasannya, B.J. Habibie akhirnya melanjutkan studinya di Jerman bersama teman-temannya yang lain. B.J. Habibie memilih jurusan teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di Rhein-Westfalen Aachen Technische Hochschule, Jerman pada tahun 1955. Menimba ilmu yang ia tempuh di luar negeri itu tidaklah berlangsung singkat dan mudah. Selama bertahun-tahun, B.J. Habibie belajar di RWTH Aachen sambil bekerja secara praktik. Motivasi yang ia bawa belajar di Jerman awalnya adalah B.J. Habibie tertarik membangun pesawat komersial sesuai ide Soekarno. Pada tahun 1960, B.J. Habibie berhasil menyelesaikan studinya untuk gelar diploma ing-nya di Technische Hochschule dengan predikat sempurna atau cum laude yang rata-rata nilainya adalah 9,5. Gelar insinyur inilah yang membuatnya bisa bekerja di firma Talbot, industri kereta api di Jerman. Kisah menarik lainnya adalah B.J. Habibie menemukan teori crack atau crack propagation theory yang akhirnya diberi nama rumus faktor Habibie. Rumus faktor Habibie adalah rumus yang digunakan untuk menghitung keretakan hingga atom pesawat terbang, sehingga ia dijuluki dengan Mr. Crack. Bahkan B.J. Habibie pernah mendapat penghargaan bergengsi yang hampir setara dengan penghargaan hadiah Nobel, yakni Edward Warner Award dan Edward von Karman. Pada tahun 1973, Soeharto mengutus Ibnu Sutowo untuk pergi ke Jerman dan menemui B.J. Habibie agar ia berkarir di tanah air. Maka B.J. Habibie pun pulang ke Indonesia dan memulai karirnya di Lembaga Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau biasa disebut juga dengan Lipnur sebagai pemimpin. Pada tahun 1976 perusahaan ini berubah menjadi Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN hingga tahun 2000 berubah lagi menjadi PT Dirgantara Indonesia.
Pada tahun 1978, Soeharto menunjuk B.J. Habibie untuk menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Dan ia pun menduduki posisi ini selama 20 tahun. Setelah mundurnya Soeharto, B.J. Habibie ditetapkan sebagai Presiden Indonesia ketiga pada usianya yang ke-62 tahun dengan masa jabatan yang singkat, yaitu 1 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Meskipun masa jabatannya yang singkat sebagai Presiden RI, namun kiprahnya tidak bisa dianggap remeh. Setelah lengsernya Soeharto, negara Indonesia sedang krisis ekonomi dan kerusuhan terjadi di mana-mana. B.J. Habibie sigap membentuk kabinet baru dengan peran-peran penting agar mengembalikan dukungan dana moneter internasional dan komunitas negara donor agar memulihkan ekonomi Indonesia saat itu. Menengok segudang kiprah nasional Habibie, selain di pucuk pemerintahan, ia memang dekat dengan semangat mengolaborasi keislaman dan demokrasi di Indonesia. Peran Habibie yang mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau kita sebut dengan ICMI sebagai lembaga pemikir dari kalangan Islam di tanah air pada tahun 1990. Peran dan sumbangsih B.J. Habibie sebagai Ketua Umum ICMI se-Indonesia menorehkan tinta emas bagi sejarah dan marwah umat Islam di tanah air. Lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat yaitu Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 di masa kepemimpinan beliau, berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama, dan terbitnya Harian Umum Republika juga tak lepas dari dukungan ICMI di bawah kepemimpinan B.J. Habibie. Berkat peran B.J. Habibie, berbagai kebijakan kemudian muncul menandai Islam telah mewarnai lingkungan pemerintahan saat itu. Ia mencetuskan kebijakan yang memperbolehkan anak sekolah mengenakan hijab. B.J. Habibie juga menggagas sekolah modern yang membenahi pendidikan Islam agar lebih kompetitif dan maju dengan biaya yang gratis. Kemudian anggota ICMI mendirikan sekolah Insan Cendekia di Serpong. Di periode awal berdirinya ICMI, sekolah tersebut berjalan seperti yang diharapkan. Secara struktural, ICMI berada langsung di bawah pembinaan BPPT yang dipimpin oleh Habibie sendiri. Perkembangan ICMI yang begitu pesat membuat pemerintah terkesima. ICMI kemudian diubah statusnya menjadi Sekolah Negeri Agama atau Madrasah Aliyah di bawah Kementerian Agama. Padahal waktu itu Habibie tengah sibuk-sibuknya menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi dan baru saja mendirikan sekaligus menjabat sebagai Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau biasa disebut dengan BPPT. Namun di sela kesibukannya yang padat, B.J. Habibie masih bisa meluangkan waktu dan mencurahkan perhatiannya untuk kemajuan pendidikan. Baik teman-teman, demikian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya berharap apa yang sudah tadi saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.